Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat 4 Maret 2022. Kita kembali berjumpa di dalam kuliah seminar sejarah pada program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung. Ini adalah pertemuan yang ketiga yang mana fokus pembahasan kita mengenai masa silam, fakta, dan konsep. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membicarakan peristiwa, jejak, dan sejarah. Ya, seringkali kita membedakan antara peristiwa dan kejadian. Namun yang pasti, baik peristiwa maupun kejadian, semua adalah segala sesuatu yang pernah terjadi, yang punya jejak dan menjadi dasar bagi kita untuk menulis sejarah. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan banyak berbincang soal tiga hal, yaitu masa silam, fakta, dan konsep. Apa yang disebut masa silam? Sejak kapan sesuatu disebut masa silam? Ada berapa lama, atau ada berapa tahun, ada berapa abad, atau berapa bulan sesuatu yang terjadi itu bisa disebut masa silam. Lalu peneliti sejarah seringkali diperhadapkan pada soal fakta sejarah. Sebetulnya yang fakta sejarah itu yang mana? Pada kejadiannya, atau pada apa yang dipikirkan oleh sejarawan tentang kejadian itu. Lalu di antara banyak fakta yang kita temukan dari masa silam berdasarkan sumber-sumber sejarah itu, lalu kita bisa mengatakan apa tentang masa silam itu? Tentu kita membutuhkan perangkat konseptual. Ya. Ada konsep yang perlu kita gunakan untuk bisa membingkai fakta-fakta yang kita peroleh dari sumber sejarah. Nah, ketiga hal ini kita akan bicarakan lebih jauh, satu demi satu, dan yang lebih penting adalah bagaimana ketiganya itu punya kaitan, punya hubungan. Ketiganya itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, nanti ya Anda akan menulis makalah untuk seminar mata kuliah ini, maka unsur-unsur ini harus lebih nampak. Bagian mana yang disebut masa silam, faktanya apa, konsepnya apa. Nah, inilah yang membedakan orang yang menulis sejarah secara otodidak atau orang yang mempelajari sejarah secara otodidak dengan orang yang menulis sejarah melalui pendidikan formal. Jadi pendidikan formal itu kita diperkenalkan dengan konsep, dengan teori, dengan metodologi, dengan metode, dengan filsafat. Gitu ya. Nah, jauh nanti kita akan bicarakan pada kuliah ini. Ya, saya coba ambil slide-nya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai masa silam, fakta, dan konsep ya. Oke, apa sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Nah, jadi tiga hal yang menjadi fokus kita, masa silam, fakta, dan konsep. Dan bagaimana ketiganya itu punya kaitan yang erat tentunya. Ya. Nah,
Apa sih sebetulnya tugas sejarawan? Atau apa tujuan sejarawan merekonstruksi masa lalu? Anker Smith di dalam buku ini ya, Refleksi tentang Sejarah, menyebutkan sebetulnya ada dua tugas yang diemban oleh sejarawan. Yang pertama adalah bagaimana ia memperoleh pengetahuan mengenai masa silam. Jadi ada upaya untuk menggali, untuk memanggil kembali, untuk mencari, menemukan masa silam. Nah, itu tugas pertama sejarawan. Tugas yang kedua adalah menyajikan pengetahuan tersebut kepada pembaca dalam bentuk tertulis tentu kan, atau mungkin juga dalam bentuk video bisa saja ya, ada ulasan, ada penjelasan yang kemudian orang bisa tahu tentang masa lalu itu. Nah, itulah dua tugas dan tujuan sejarawan merekonstruksi masa lalu ya, sebagai profesi yang tentu sangat membutuhkan keseriusan ya. Saya akan mengawalinya dengan soal masa silam. Sebetulnya masa silam itu apa? Ya. Ada banyak diskusi soal masa silam. Yang pertama, kita coba menyimak apa yang dikatakan atau kritik atau keraguan atau skeptis dari sebagian orang dengan mempertanyakan apakah memang masa silam itu pernah ada. Nah, ini pandangan yang sangat skeptis. Atau pandangan yang sangat relatif. Ada enggak? Ada. Di antara ahli yang mencoba untuk mengajak kita mengukur masa silam, ya, kapan masa silam itu, ya ini Bernard Russell, ya, ini seorang filsuf, dia mengatakan bahwa masa silam itu terjadi 5 menit yang lalu. Atau masa silam itu ada 5 menit yang lalu. Ya, kalau pakai kalimat yang ditulis di dalam buku ini, ya semua kenangan mengenai masa silam itu baru diciptakan 5 menit yang lalu. Artinya apa? Ya, masa silam itu sederhana. 5 menit yang lalu itulah yang menjadi masa silam. Ya. Meskipun yang kita bicarakan adalah abad 15, abad 13, dan seterusnya, tapi kata Russell disebut masa silam ketika kita membicarakannya. Ya, kendati pun saya juga tidak tahu mengapa Russell ini menggunakan ukuran 5 menit yang lalu. Kenapa tidak sedetik yang lalu? Ya. Masa lalu itu adalah sesuatu yang pernah terjadi. Nah, pernah terjadi itu ukurannya tidak selalu harus 5 menit. 1 detik yang lalu, ya 2-3 menit yang lalu, dan seterusnya. Tapi ya, ini artinya apa? Bahwa seolah-olah Russell itu meragukan tentang masa silam itu. Jadi masa silam itu nggak usah dipikir lama-lama, nggak usah membayangkan dia sudah sangat 10 tahun, 20 tahun, seabad 2 abad yang lalu. Itu baru 5 menit yang lalu. Kira-kira gitu ya. Ini pandangan yang skeptis. Oleh karena itu, sejarawan Italia Benedetto Croce mengatakan bahwa ya kalau memang begitu semua sejarah itu adalah sejarah kontemporer. Maksudnya apa? Kontemporer dalam pengertian sekarang, gitu ya. Jadi meskipun kita membicarakan misalnya abad ke-2, abad ke-3 Masehi, abad ke-2, abad ke-3 Hijriah, namun ketika itu kita bicarakan sekarang, kita bincangkan sekarang, kita perdebatkan sekarang, maka itu adalah sejarah kontemporer. Jadi kontemporernya itu terletak pada wacana yang sedang kita perdebatkan, wacana yang sedang kita bicarakan, bukan pada peristiwa itu. Jadi acuannya bukan pada peristiwa yang jauh di sana, melainkan peristiwa itu sedang kita bicarakan sekarang. Maka Croce mengatakan ya semua sejarah itu adalah sejarah kontemporer. Ya, jadi kalau misalnya ada yang ingin menulis tentang sejarah Islam di Lampung pada abad 16-17, itu bisa masuk dalam kategori sejarah kontemporer, kata Croce. Yakni ketika kita berupaya untuk merekonstruksi masa lalu itu sekarang, bukan pada kejadian yang ada di sana. Nah, tidak ada pandangan skeptis terhadap masa silam. Tapi itu bukan berarti bahwa satu-satunya definisi tentang masa silam. Kita juga mengenalkan dari karya Anker Smith ini bahwa
ada kalangan yang memandang bahwa pengetahuan masa silam itu benar gitu ya, karena ada bukti-buktinya. Jadi kalau yang pertama tadi itu meragukan, ya masa silam ada nggak gitu kan? Masa silam itu baru diciptakan 5 menit yang lalu kata Rusli misalnya. Tapi kata kaum konstruktivis itu bahwa pengetahuan itu mengenai masa silam itu benar, dan itu dapat kita lihat kan ada bukti-buktinya. Apa buktinya? Ya sumber-sumber sejarah, jejaknya, baik material maupun imaterial, gitu kan. Apalagi jejak material yang masih bisa dilihat. Kan? Namun kata kaum konstruktivis perlu diingat bahwa konstruksi historiografi ya, atau kisah tentang masa lalu yang diputuskan sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan masa silam itu sendiri. Karena konstruksi peristiwa yang kita buat sekarang itu kan berdasarkan pada apa yang dapat kita tampilkan dari masa lalu itu yang kita kaji. Ya. Tapi belum tentu apa yang kita nyatakan, apa yang kita tulis itu persis sama dengan masa lalu. Oleh karena itu kita tidak dapat membandingkan antara konstruksi historiografi dengan masa silam sendiri. Ya paling banter kita hanya bisa membandingkan antara satu konstruksi dengan konstruksi yang lain, atau mengaitkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kalau tadi kita menggunakan teori kebenaran, yang ini teori koherensi, kira-kira seperti itu. Lalu ada pandangan yang ketiga, ini diwakili oleh Collingwood. Ya, ini seorang sejarawan Inggris yang paling terkenal dengan konsepnya reenactment. Ini paling bagus juga digunakan ketika menulis sejarah, apalagi ketika mengajarkan sejarah di bangku pendidikan. Apa kata Collingwood? Peneliti sejarah itu dapat menghayati pikiran dan perbuatan tokoh sejarah yang dipelajari. Jadi ketika misalnya Haris ingin mengkaji mengenai Sunan Gunung Jati, maka Haris harus berupaya untuk masuk pada cara berpikir dan perbuatan dari Sunan Gunung Jati. Seolah-olah Haris itu sedang seperti Sunan Gunung Jati yang mengisahkan pengalamannya. Nah, kemampuan sejarawan seperti itulah yang disebut oleh Collingwood dengan reenactment. Masa lalu itu ditampilkan kembali. Dalam konteks ini, sejarawan bisa mengulangi gagasan-gagasan dari pelaku. Ya, misalnya orang sangat bangga dengan Bung Karno dengan istilah merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Jadi seolah-olah Bung Karno itu selalu dihidupkan. Kita sedang mengulangi. Atau dalam istilah Collingwood dengan reenactment of the past. Nah, ini pandangan-pandangan para ahli tentang masa silam. Lalu dari masa silam kita coba menjelaskan mengenai fakta sejarah. Ya, sejarawan Amerika Becker memberikan kita pertanyaan di dalam buku ini. Ya. Ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh Becker. Yang pertama, apa itu fakta? Pertanyaan yang kedua, di mana fakta itu ada? Lalu, bila mana terjadi fakta? 3 pertanyaan ini memang mengarahkan atau menantang bagi sejarawan berpikir sebetulnya sejarah itu, fakta itu apa, di mana, dan kapan terjadi, kira-kira. Kalau membaca tulisan Angus Smith ini dengan seksama, maka kita akan menemukan jawaban-jawaban. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang dinamakan fakta? Ternyata fakta itu adalah pernyataan sejarawan atau ahli sejarah tentang peristiwa, tentang masa silam. Jadi, apa yang dinyatakan oleh sejarawan tentang masa silam, itulah fakta. Jadi, bukan pada peristiwa itu, bukan pada peristiwa yang jauh di sini, tetapi apa yang dinyatakan oleh sejarawan tentang peristiwa. Itulah fakta. Lalu, di mana fakta itu ada? Gitu kan? Kalau begitu, bila fakta itu adalah pernyataan sejarawan tentang masa lalu, maka fakta itu adanya di dalam benak pikiran peneliti sejarah atau sejarawan. Jadi, fakta itu tidak ada di mana-mana.
fakta itu tidak ada di di tempat lain, ada di benak sejarawan. Lalu kapan atau bila mana fakta itu ada? Ternyata fakta itu ada pada saat masa lalu itu didiskusikan, masa lalu itu diperbincangkan, masa lalu itu diperdebatkan. Oleh karena itu, maka fakta itu ada ketika ia diperbincangkan. Fakta pada akhirnya bersifat kontemporer. Nah, ini seirama dengan apa yang dikatakan oleh Froese tadi, bahwa semua sejarah itu adalah sejarah kontemporer. Nah, namun demikian, Anchor Smith mengingatkan pada kita bahwa kita harus bisa membedakan antara masa silam dan uraian mengenai masa silam. Jangan dicampur-campur. Nah, masa silam tetaplah masa silam, ya kan? Uraian tentang masa silam itu yang kita sebut dengan fakta yang dibuat oleh. Jadi jangan sampai keraguan kita terhadap pernyataan sejarawan tentang masa silam, lalu kemudian kita meragukan masa silam itu sendiri. Enggak. Karena masa silam itu memang benar-benar terjadi, gitu kan? Nah, fakta itu adalah pernyataan yang dibuat oleh sejarawan tentang masa silam. Sedangkan masa silam itu adalah seluruh keadaan. Apakah sejarawan mampu menggambarkan seluruh keadaan menjadi fakta? Tidak. Karena dari satu peristiwa ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang bisa kita lihat. Dan sejarawan tidak mampu untuk mengungkap semua dimensi. Paling banter, dia hanya bisa mengungkap dimensi-dimensi tertentu. Misalnya sejarah Indonesia, kita bisa melihat dimensi bagaimana stimulus Islam terhadap berbagai macam peristiwa. Dan tidak semua peristiwa juga kita akan bisa uraikan, hanya bagian tertentu dari peristiwa yang begitu banyak di masa lalu, dari masa silam itu sendiri. Nah, jadi fakta memang pernyataan mengenai masa silam, dan sudah barang tentu fakta yang dibuat oleh sejarawan itu tidak akan mampu melukiskan semua keadaan dari masa silam itu. Nah, oleh karena itu, Anchor Smith dalam buku ini mengajak kita untuk bisa membedakan atau membagi mengenai pernyataan mengenai masa silam itu ada dua. Pertama adalah pernyataan yang bersifat singular atau suatu pernyataan yang yang merujuk pada keadaan yang bersifat unik. Penanda pernyataan singular ini adalah ketika pernyataan itu ada unsur tempat dan waktu. Artinya, pernyataan itu dengan sendirinya terbatas dan dibatasi oleh tempat dan waktu ketika sejarawan mencoba untuk menyatakan tentang peristiwa di masa lalu. Gitu ya. Nah, contoh misalnya proklamasi Indonesia itu di tahun 45 terjadinya di Jakarta. Ya. Ini pernyataan singular karena jelas tempatnya di Jakarta dan jelas waktunya di tahun 45. Nah, lalu ada juga pernyataan yang bersifat universal, ya, pernyataan historis yang bersifat universal. Kalau contohnya tadi adalah proklamasi, maka pernyataan yang bersifat universalnya itu adalah rakyat Indonesia berjuang merebut kemerdekaan. Rakyat Indonesia yang mana, di mana, kapan, itu tidak dijelaskan. Karena ini adalah pernyataan yang bersifat universal, bukan pernyataan yang bersifat singular. Nah, dalam sejarah antara keduanya ini memang agak sulit kalau kita menggunakan pernyataan bersifat universal. Karena sejarah itu adalah tentang kejadian pada waktu tertentu, di tempat tertentu. Sehingga sulit rasanya kita membuat pernyataan yang bersifat umum. Jadi ya, contoh, kalau kita ingin membuat pernyataan yang bersifat umum, bahwa revolusi itu selalu mengawali kemerdekaan. Ya. Itu pernyataan umum. Jadi revolusi dan sesudah revolusi akan ada kemenangan, akan ada kemerdekaan. Itu pernyataan umum. Dan pernyataan ini belum tentu bisa berlaku umum. Apa buktinya? Dalam sejarah Indonesia di tahun 45 sampai dengan tahun 50-49. Pernyataan itu tidak bisa dibuktikan. Pernyataan itu tidak
tepat. Sebab apa? Indonesia itu, bangsa kita ini mengalami revolusi sesudah pernyataan kemerdekaan. Bukankah setelah proklamasi barulah kita masuk era revolusi kemerdekaan? Kalau begitu, pernyataan yang dibuat secara universal bahwa revolusi mengawali kemerdekaan atau revolusi berakhir dengan kemerdekaan itu tidak bisa berlaku pada kasus sejarah revolusi Indonesia. Karena revolusi Indonesia itu awali dengan proklamasi, diawali dengan pernyataan kemerdekaan, baru terjadi revolusi. Nah ini, makanya sejarawan, pensejarah harus berhati-hati ketika membuat pernyataan universal. Memang yang paling banyak dipakai oleh sejarawan adalah pernyataan singular yang merujuk pada tempat dan waktu. Nah, masa silam, apapun pernyataan kita tentang masa silam, kita boleh memperdebatkan tentang masa silam, bahwa Islam datang ke Nusantara abad ke-7, abad ke-13, dan seterusnya. Masa silam tidak akan pernah berubah. Kendati pun pendapat kita tentang kedatangan Islam itu bisa berubah. Hari ini kita mengatakan abad 13, besoknya kita mengatakan enggak, abad 9. Pendapat boleh saja berubah, tapi masa silam tidak pernah berubah. Nah ini catatan yang dibuat oleh Rasmi di dalam buku. Nah, pernyataan mengenai keadaan yang unik atau pernyataan singular inilah yang banyak dipakai oleh sejarawan. Kita berada di situ. Jadi jangan sampai kita lalu juga terbawa-bawa dengan ilmu umum yang mau selalu berupaya untuk membangun generalisasi, membangun pernyataan-pernyataan umum. Yang memang sejarah punya generalisasi, tapi membuat generalisasi dalam sejarah itu ada metodologinya, gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu kita coba menyimak apa yang dikatakan oleh Sartono Kartodiri, Bapak Sejarawan Indonesia. Kata dia, fakta itu adalah produk dari proses mental. Jadi, fakta itu adalah sesuatu yang dihasilkan sejarawan. Ya tadi juga sudah saya sampaikan di bagian depan. Atau dengan kata lain, fakta itu adalah memorisasi, proses mengingat kembali apa yang pernah terjadi. Dan upaya itu dilakukan oleh orang yang mengkaji, orang yang menulis sejarah atau sejarawan. Jadi fakta jelas bersifat subjektif. Kalau kita berada pada diskusi mengenai objektivitas dan subjektivitas ketika membicarakan sejarah. Fakta itu subjektif. Yang objektif itu adalah peristiwa kejadian. Ya. Nah, Sartono membedakan dua bentuk fakta, yaitu fakta keras dan fakta lunak. Fakta keras itu adalah sesuatu pernyataan yang kebenarannya sudah banyak diterima atau mungkin sulit diperdebatkan lagi. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu adalah fakta keras. Nggak bisa diperdebatkan lagi. Tetapi bahwa ketika kita ingin membuat fakta tentang proklamasi seperti ini, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu karena perjuangan rakyat Indonesia, sebagai contoh. Apakah itu fakta keras? Belum tentu. Itu bisa jadi fakta lunak. Apa maksudnya? Kalau benar proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah buah dari hasil perjuangan bangsa Indonesia, apakah memang dalam sejarah bangsa kita tidak pernah menang mengusir penjajah dari Indonesia? Contoh misalnya, VOC. VOC itu berakhir bukan karena perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Iya kan? Dia bangkrut karena korupsi. Digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu Belanda sendiri meninggalkan Indonesia atau berakhir masa kuasanya bukan karena perlawanan rakyat Indonesia, bukan karena Diponegoro, bukan karena macam-macam. Ya kan? Toh penjajahan Belanda itu berakhir karena Jepang datang. Jepang mengalahkan Belanda. Jadi bukan rakyat Indonesia mengalahkan Belanda. Gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi itu masih bisa diperdebatkan. Nah, fakta-fakta yang sesuatu yang bersifat umum yang masih bisa menimbulkan perdebatan,
perbedaan pendapat itu disebut sebagai fakta lunak kalau kita mengacu pada konsep dari Sartono, fakta keras dan fakta lunak. Ya. Oke, lebih jauh Louis Gottschalk ya, seorang sejarawan mengatakan bahwa kalau begitu sebetulnya sederhana aja kata Gottschalk. Sejarah itu sebetulnya adalah proses rekreasi yang subjektif. Rekreasi itu artinya proses untuk menampilkan kembali, mengkreasikan kembali masa silam menurut kepentingan sejarawan. Karena sejarawan adalah subjek, maka sudah pasti yang dihasilkan itu akan subjek. Tapi subjektivitas sejarawan itu dibangun dari kondisi yang objektif berdasarkan pada jejak atau evidence atau sumber. Gitu ya. Nah, pada akhirnya kita sampai pada bagian yang ketiga mengenai konsep. Jadi ada masa silam, lalu kita menemukan fakta, fakta itu membuat kita bisa mengambil bagian tertentu dari masa silam. Lalu bagaimana cara mengolah atau membingkai fakta-fakta yang banyak yang telah kita rumuskan dari sumber-sumber sejarah itu. Inilah pentingnya konsep. Nah, konsep itu adalah sebuah atau seperangkat peralatan yang diciptakan oleh para ahli. Biasanya peneliti sejarah itu menggunakan konsep-konsep yang dihasilkan oleh para teoritisi sosial. Ya. Mengapa? Ya karena memang ilmu sosial pada umumnya itu selalu berupaya untuk membangun generalisasi atau dalil-dalil umum. Ya. Jadi mereka lebih banyak menggunakan pernyataan universal ya, yang sudah teruji tentunya. Ya. Nah, sejarawan biasanya menggunakan itu untuk memudahkan pekerjaannya. Jadi konsep itu punya dua tujuan bagi sejarawan. Yang pertama, konsep itu bisa memudahkan sejarawan untuk memilah sumber. Jadi Anda bisa membayangkan ketika Aryono ingin mengkaji tentang gerakan Darul Islam misalnya di Jawa Barat, dan sumbernya itu ribuan halaman dokumen. Lalu bagaimana cara Anda bisa membaca dokumen itu untuk bisa menghasilkan historiografi? Tentu tidak mudah. Agar pembacaan Anda itu mudah dan terarah, maka pakai konsep. Gitu kan. Apa yang ingin dilihat? Saya ingin melihat tentang mentalitas dari para pelaku gerakan Darul Islam. Maka yang dicari adalah aspek-aspek mentalitas dari ribuan halaman dokumen yang dibaca itu. Lalu yang kedua, konsep itu bertujuan untuk menganalisa aspek tertentu dari masa silam. Jadi tadi kita sudah membuat bagian, saya ingin mengkaji tentang mentalitas para pelakunya. Dengan begitu kita akan lebih fokus lagi untuk menganalisa aspek-aspek mentalitas apa yang terjadi, yang mewarnai, mempengaruhi para pelaku. Lebih spesifik lagi untuk menganalisa aspek tertentu yang sudah kita lihat. Nah, itulah pentingnya kita menggunakan konsep. Jadi sejarawan menggunakan konsep. Nah, beberapa konsep yang banyak digunakan di dalam karya-karya sejarah, Anda boleh membaca dari buku Peter Berg, Sejarah dan Teori Sosial. Buku ini banyak dan PDF-nya juga ada, kalau ingin di-download silakan aja ya, untuk memudahkan nanti Anda. Nah, ada konsep-konsep ilmu sosial yang sering dipakai oleh sejarawan. Yang pertama adalah kekuasaan. Ya sudah pasti ini paling dominan. Ya. Membicarakan apapun pasti ada unsur kekuasaan di sana. Lalu ada feudalisme, ada konsep tentang kapitalisme, ada konsep tentang hegemoni, ada resistensi. Ya kalau ingin melihat perlawanan-perlawanan, lihatlah atau gunakanlah konsep resistensi. Ada konsep tentang social movement atau gerakan sosial atau collective action kata Charles Tillich. Ya, ada konsep status, mobilitas sosial, mentalitas, jaringan dan sebagainya. Semua itu adalah konsep-konsep yang sering dipakai oleh sejarawan, dan konsep-konsep ini biasanya
dipinjam dari para ahli-ahli ilmu sosial. Jadi sejarawan menggunakan konsep-konsep yang diciptakan, yang dibuat oleh ahli lain. Tetapi tidak berarti bahwa sejarawan tidak bisa menciptakan konsep. Ya, ada beberapa contoh dari karya sejarawan yang berhasil menciptakan konsep. Tidak saja menggunakan konsep seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Berg di halaman atau di bagian depan. Contoh sejarawan yang menciptakan konsep itu adalah yang pertama misalnya Profesor Adrian Belabia. Nah, ini adalah nakhoda pertama sejarawan maritim di Asia Tenggara. Di dalam karyanya tentang sejarah kawasan Laut Sulawesi abad 19, dia sudah bikin konsep. Apa konsepnya? Orang laut, bajak laut, raja laut. Dan mereka ini ada di satu kawasan, tetapi Lapian bisa membuat konsep untuk membedakan bahwa orang laut itu beda dengan bajak laut. Bajak laut itu beda dengan bajak laut. Orang laut itu punya hubungan dengan bajak laut dan raja laut, dan itu pun juga sekali. Jadi, pada tahap ini, sejarawan itu berhasil membuat konsep. Tapi memang biasanya untuk sampai pada tahapan ini, biasanya pada level S3. Ya, kalau level S1, S2, tidak banyak yang bisa menghasilkan konsep. Tetapi kalau Anda mampu menciptakan konsep, itu luar biasa. Ya. Lalu contoh yang kedua adalah dari Profesor Susanto Zuhdi. Ya, ini dari disertasinya. Dia ingin menulis tentang sejarah Buton abad ke-17 sampai dengan abad ke-18. Dari membaca sumber, dia menemukan konsep labu rope labuan. Ya, rope itu depan, warna itu belakang perahu. Ya. Nah, bahwa kata dia setelah mengkaji Buton pada abad 17-18, ada ancaman dari timur dan ada ancaman yang datang dari arah barat bagi Kesultanan Buton. Dalam proses interaksi dan dialektika itu, Susanto Zuhdi menemukan konsep. Konsep apa itu? Sekutu dan seteru. Di dalam hubungan kekuasaan, pasti ada orang yang bersekutu, dan sesudah itu ada yang berseteru. Ada yang berkawan dan ada yang berlawan. Kira-kira begitu. Konsep sekutu dan seteru ini bisa dipakai di dalam berbagai kajian, apalagi berkaitan dengan kekuasaan. Silakan aja digunakan. Kalau ingin mengkaji kerajaan dan hubungannya dengan kuasa kolonial atau apa, Anda akan menemukan konsep sekutu dan seteru. Nah, kalau Lapian tadi konsepnya jelas langsung di judulnya, kalau Susanto Zuhdi ini sekutu dan seterunya itu nanti muncul di dalam pembahasan. Ya, gitu. Lalu, ya ini kebetulan saya pun juga ketika menulis disertasi juga secara jelas membuat konsep. Nah, untuk menceritakan, untuk menjelaskan tentang jaringan maritim orang Mandar di Selat Makassar pada tahun 1900 sampai dengan 1980, saya menemukan konsep atau menciptakan konsep, yakni pelabuhan kembar. Oh, ternyata ada pelabuhan kembar. Apa itu? Ini pelabuhan Pembawang dan Majene di Selat Makassar. Mengapa disebut kembar? Karena kedua pelabuhan ini berfungsi saling melengkapi, ibaratkan dua kaki manusia. Dia hanya bisa berdiri kokoh kalau dua kakinya itu lengkap. Di dalam konteks sejarah pelayaran Mandar, ketika pelabuhan Pembawang dan Majene itu berfungsi sama-sama, maka jaringan maritim Mandar itu sangat kuat, dan itu adalah era kejayaan maritim Mandar. Tapi ketika tahun 50-an terjadi peristiwa dan pelabuhan Pembawang kemudian hancur, ya, penduduknya pergi karena dibakar pelabuhannya dan pemukimannya, maka yang tersisa adalah Majene. Apa dampaknya? Terjadi kemerosotan jaringan maritim Mandar. Jadi kejayaan itu menjadi kemerosotan. Mengapa? Karena sebelah kakinya sudah hilang, kira-kira begitu. Nah, ini konsep. Jadi pelabuhan. Lalu juga ada yang lain. Ini saya pikir sebab kita nanti akan pelajari di mata kuliah sejarah Islam Indonesia abad 20. Ada Mustari Bosra juga membuat konsep, ya, Tuan Guru, Androng Guru, Daeng Guru. Tiga konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang sejarah Islam di Sulawesi Selatan. Bahwa di Sulawesi Selatan itu ada kelompok Tuan Guru, ada kelompok Androng Guru, ada kelompok Tuan Daeng Guru. Hanya Lapian membuat orang laut, bajak laut, raja laut. Nah, ini contoh bagaimana sejarawan menciptakan atau membuat konsep. Jadi sejarawan itu tidak hanya menggunakan konsep, sejarawan pun juga mampu menciptakan konsep, gitu ya. Nah, lalu apa relasi masa silam, fakta, dan konsep? Nah, saya coba
minjam ilustrasi yang kita pernah gunakan pada kuliah sebelumnya seperti ini. Jadi ada peristiwa di masa silam itu ada jejak. Bukti masa silam itu adalah karena ada jejak atau terletak pada jejak. Ada jejak 1, 2, 3 dan ada banyak sekali jejak. Nah, lalu bagaimana jejak-jejak ini kemudian kita analisa sehingga menghasilkan fakta. Ya, kita bisa membuat pernyataan tentang dari semua jejak-jejak ini kita ingin membuat pernyataan apa. Nah, misalnya kita memilih bagian tertentu dari 3 jejak ini, kita merumuskan apa? Apa yang kita rumuskan misalnya? Gerakan sosial. Ya, udahlah gerakan sosial. Dari semua jejak-jejak dari kejadian masa lampau ini, dari 3 jejak ini kita bisa membuat fakta dan sekaligus konsep mengenai gerakan sosial. Dengan begitu kita sudah melakukan proses menghasilkan fakta dan konsep. Nah, jadi konsep gerakan sosial pada akhirnya membuat kita harus mengabaikan yang lain-lain ini. Yang lain kita abaikan aja. Karena itu tidak seirama dengan konsep yang kita gunakan untuk menjelaskan masa lalu. Nah, konsep gerakan sosial itu cukup, kalau kita lihat gambar ini, untuk menjelaskan 3 jejak. Jadi 3 jejak itu diolah, ternyata kalau sudah digabung, kita bisa pakai satu konsep yang namanya gerakan sosial. Yang lain misalnya, 3 jejak yang lain, itu kita bisa gunakan konsep resistensi, ya, perlawanan, gitu ya. Itu bisa dicontoh. Atau misalnya kita belajar yang lain, ini bisa dikaji dari sisi mobilitas sosial. Boleh aja. Jadi satu kejadian itu dengan banyak jejak-jejaknya, kita bisa menghasilkan fakta dan membuat konsep atau menggunakan konsep. Dengan begitu satu peristiwa itu bisa dikaji, bisa ditulis oleh orang berkali-kali. Ya, ketika misalnya melihat peristiwa tentang gerakan Usroh di Lampung ya, tahun abad ke-20, mungkin ada yang ingin melihat tentang kesalehan sosial, ada yang ingin melihat tentang resistensi kelompok tertentu, mungkin ada yang ingin melihat tentang bagaimana mobilitas sosial, dan seterusnya dan seterusnya. Satu peristiwa yang sudah dikaji oleh orang lain itu belum tentu penjelasan mengenai peristiwa itu sudah selesai. Kata Edward Hillard, ya sejarah itu dialog yang tak berkesudahan. Apa yang kita pahami atau pernyataan tentang masa lalu itu tidak ada pernyataan yang final. Semua pernyataan itu berlaku berdasarkan pada apa yang dikerjakan oleh sejarawan itu. Ketika sejarawan lain melihat aspek lain, tetap aja dia punya peluang untuk membuat pernyataan tentang peristiwa itu. Gitu, ya. Nah, semua itu adalah masa silam. Ya kan? Tadi kita sudah katakan seluruhannya dari jejak-jejak tadi itu sebetulnya semuanya adalah masa silam. Yang kalau kita pilih-pilih seperti ini. Ya. Jadi masa silam itu akan menghasilkan konsep atau fakta tentang gerakan sosial, mobilitas sosial, dan resistensi. Semuanya adalah kayak gitu ya. Nah, apa yang bisa kita garis bawahi atau catat dari apa yang sudah saya terangkan tadi, bahwa tidak semua masa lalu bisa menjadi fakta dan menjadi sejarah. Tidak semua masa lalu. Ya. Karena hanya bagian tertentu yang dipandang penting dan mendukung perspektif dari sejarawan. Ya, kalau kita memandang bagian ini yang penting dan ini sesuai dengan perspektif cara pandang saya, silakan aja. Dan cara pandang itu dan perspektif itu adalah bersifat subjektif. Yang artinya apa? Fakta yang akan kita hasilkan subjektif. Tetapi fakta yang dibuat oleh sejarawan itu bertolak dari yang objektif melalui atau berdasarkan pada jejak-jejak atau sumber sejarah. Gitu ya. Jadi kalau kita berdiskusi mengenai objektivitas dan subjektivitas di dalam sejarah, maka yang objektif itu adalah peristiwanya, kejadian. Sedangkan kisahnya itu subjektif. Karena yang mengerjakan
atau yang memanggil, kalau menggunakan istilah Colin Wood tadi itu reenactment, yang menuliskan kembali peristiwa itu adalah subjek sejarawan yang pada dirinya ada kepentingan, ada perspektif, ada kepentingan. Itulah maka karya sejarah itu pasti subjek. Ya. Tapi tidak berarti bahwa karya sejarah tidak objektif, karena subjektivitas itu merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi pilihan sejarawan ada bagian mana dari masa lalu yang ingin dia jelaskan. Nah, silakan Anda boleh membaca uraian saya pada buku ini, Agar Smith, lalu kemudian Sharp, Edward Hellercar, Sartono, dan juga Peter Berg tentang sejarah dan teori sosial. Terima kasih atas atensi Anda. Kuliah kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.